Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini membahas seputar PPG yang sebentar lagi akan dilaksanakan tahap pertama di tahun 2024 untuk guru PAI. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah informasi terbarunya seputar tugas-tugas PPG tahun ini. Nah, di layar Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa perubahan ya, pembelajaran atau tugas-tugas PPG tahun 2024. Nah, di sini yang pertama itu tentang resume berbasis online. Jadi maksudnya di sini yang bisa saya tangkap mirip dengan diskusi pada zaman saya itu. Jadi kita langsung mengetik atau mengisi resume tersebut di menu yang sudah disediakan di LMS tersebut. Nah, itu tangkapan saya. Jadi ini juga untuk menghindari copy paste. Sebenarnya bukan copy paste ya, tapi lebih kepada kemiripan atau kesamaan tugas yang sudah dibuat teman yang lain gitu. Nah, karena sebenarnya ini sudah bagus. Contohnya misalnya dalam bentuk upload misalnya, baik itu berbentuk Word ataupun PDF. Jadi biasanya teman yang tidak memiliki kesempatan waktu atau banyak waktu atau memang malas, nah itu kan biasanya meminta tugas teman diupload. Nah, itu biasanya terdeteksi file tersebut sudah diupload di LMS atau di sistem. Maka dia biasanya kalau dosen yang mempermasalahkan itu memang repot, jadinya kita akan disuruh buat ulang. Kita pasti disuruh buat ulang. Nah, Bapak Ibu bisa tanya di teman-teman angkatan tahun 2022, nah, mungkin juga di tahun 2023. Nah, itu banyak yang ketahuan bahwa berkas itu sudah dari temannya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang poin satu. Yang kedua, nah ini tes formatif ditiadakan, jadi diganti dengan refleksi ini pada sinkronus. Saya tidak paham sinkronus. Yang jelas refleksi itu adalah biasanya setelah kita melakukan sesuatu, biasanya kita akan mengkaji ulang atau menelaah kembali apa yang kurang, apa yang perlu ditambah dan seterusnya. Seperti penilaian di PMM ya. Nah, di situ kan ada istilahnya refleksi. Berarti kan setelah kita diobservasi, nah di situ kan ada tindak lanjut dalam yang juga disebut dengan refleksi. Nah, jadi biasanya kan hal seperti itu. Jadi ini menurut saya sudah bagus. Jadi semua tersistem online. Jadi teman kita itu tidak mungkin ya karena online, jadi teman yang lain tidak bisa membantu kita itu secara menyeluruh. Nah, karena nanti akan terdeteksi. Misalnya bisa betul, misalnya tugas guru A diminta oleh guru B, jadi dikirimlah lewat WA, nanti dia copy, misalnya dimasukkanlah ke sistem, maka nanti akan terbaca. Kecuali misalnya kalimatnya atau isinya itu diambil misalnya 25% atau diputar, dibolak-balik misalnya. Apakah itu dalam hal pengertian maupun misalnya dalam hal yang lain. Nah, tapi itu memang tidak saya sarankan. Bapak Ibu lebih bagus membuat sendiri. Yang ketiga di sini ada analisa bahan ajar. Nah, ini Bapak Ibu, analisa bahan ajar ini di zaman saya tidak ada. Nah, ini kan juga dikurangi. Bapak Ibu bisa baca nomor 3 itu. Analisa bahan ajar cukup satu tugas dalam satu modul. Nah, analisa bahan ajar ini
di tahun 2022 dan di tahun 2023 itu satu modul betul, itu satu modul itu berarti ada 4. Bapak Ibu silahkan kalikan. Nah, berapa banyak? Dan paling menyulitkan sekali analisa ini. Karena namanya analisa, otomatis pendapat kita. Nah, misalnya di KB1, jadi kan satu modul itu kan ada 4 KB. Nah, berarti ada 4 analisa. Kita kajilah. Nah, modul 1 ini gini, begini. Ada 4 KB atau kegiatan belajar, satu hari 2 KB. Satu saja itu luar biasa sakit kepala Bapak Ibu jika kita buat sendiri. Nah, itu saya lihat sendiri teman-teman saya itu. Nah, bahkan dia tidak mengajar, fokus saja PPG. Itu luar biasa pusingnya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu dikurangi. Berarti analisanya untuk tahun 2024 ini hanya 10. Satu modul berarti 1. Yang keempat ini penyederhanaan tugas LK untuk CK1 dari 12 menjadi 8. LK ini kalau tidak salah lokakarya ya Bapak Ibu. Yang zaman saya itu, yaitu 12 menjadi 8. Nah, saya tidak tahu nanti apa yang dibuang, apa yang masih ada. Biasanya analisa capaian pembelajaran dan seterusnya itu biasanya masih ada. Terus lagi pembuatan video biasanya masih ada. Terus lagi modul ajar, kalau zaman saya berarti RPP, modul ajar pasti ada. Nah, itu nanti hati-hati Bapak Ibu, modul ajarnya kalau download atau dari teman itu harus diedit namanya dan seterusnya. Karena kan kita berbeda, maksudnya berbeda sekolah. Jadi kan di situ ada nama sekolah, terus lagi semester juga, materi juga. Jadi Bapak Ibu harus fokus. Materi apa yang sangat kita kuasai menurut kita. Nah, itu yang perlu kita ambil. Terus lagi penyederhanaan tugas LK untuk CK1 ini kategori 1, baru ingat saya. Maksudnya guru kategori 1 ya. Nah, untuk kategori 2 itu 10, jadi kurang 2. Yang 19 menjadi 12. Nah, jadi CK1 itu kategori 1 ya, maksudnya guru yang sudah dikategorikan itu. Yang keenam yaitu PPL, pada setiap praktik pendekatan dilakukan 2 kali praktik. Nah, pada saat saya kalau tidak salah itu 3. Jadi 3, bisa 1 RPP atau 1 modul, bisa juga 3 modul. Tapi memang sebenarnya 1 modul. Misalnya materi yang kita kuasai, Bapak Ibu kuasai, misalnya di agama itu saya di SD tidak mengerti. Nah, kalau di SMA SMK kan di kelas 11 itu sudah ada sholat jenazah atau penyelenggaraan sholat jenazah. Nah, kita bisa mengambil di salah satunya, misalnya tentang sholatnya, misalnya pelaksanaan pembelajaran sholat jenazah. Nah, itu bisa kita ambil prakteknya. Kenapa satu modul atau satu materi pembelajaran? Karena nanti pada saat PPL 1 kita melaksanakan sesuai apa yang kita pilih, nanti ada review. Nah, di saat review itu dosen menginginkan kita menambah ini. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya berbeda itu memang agak sulit sebenarnya. Itu maksud saya. Terus lagi yang ketujuh, pembelajaran kategori 1 dan kategori 2 start dan finish bersamaan. Namun lintasannya berbeda. Kurang lebih seperti itu ya. Terus yang ke-8, instrumen penilaian berbasis. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan platform online ya, yang sudah Bapak Ibu mendapat pelatihan ya, platform apa misalnya. Ini kan instrumen penilaian berbasis online. Jadi kira-kira apa? Misalnya apakah Google? Tentunya jangan dipaksakan Bapak Ibu, yang menurut kita mudah menurut kita. Nah, jangan kita memaksakan ikut teman padahal kita kesulitan di jenis itu. Kan banyak, ada Google Form, ada Kahoot dan seterusnya, banyak sekali. Kalau saya juga ada tersendiri yang saya sukai. Yang terakhir itu penambahan instrumen pada tugas LK dan
self assessment PPL. Nah, ini saya tidak tahu penambahan tugas di PPL itu apa. Mungkin ada hal lain. Kalau zaman saya itu PTK Bapak Ibu. Saya yakin kalau dari lihat kalimatnya ini tidak ada menyinggung PTK, mudah-mudahan tidak ada, karena PTK itu ribet Bapak Ibu. Jadi pada saat kita PPL, jadi ibaratnya kita juga mencari data dan membuat ya rumusan penelitian, ya boleh dikatakan sudah hampir seperti jurnal dia kalau pandangan saya. Jadi ada tahap 1 ibaratnya seperti itu dan seterusnya. Jadi lebih kepada seperti jurnal. Jadi penelitian sederhana, tetapi itu harus dilakukan. Nah, mungkin seperti itu. Hanya saja ini kan ada bunyi asesmen ya. Mirip juga, hanya saja karena bunyi asesmen berarti kan mengarah kepada kurikulum merdeka, yang artinya yang sekarang sedang digalak-galakkan, walaupun sudah banyak yang memprotes karena katanya itu miskonsepsi, salah arti dan mitos. Nah, yaitu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu harus kuasai itu. Jadi pembagian siswa, jadi siswa dengan kategori pembelajaran audio, terus lagi kinestetik dan seterusnya. Nah, jadi harus mampu nanti menjelaskan. Nah, karena pada saat PPL itu kita masing-masing presentasi Bapak Ibu 30 menit. Jadi kalau misalnya satu kelas Bapak Ibu itu ada 20, biasanya dibagi 2 hari. Nah, jadi yang mendapat urutan pertama nanti diundi. Nah, siapa yang pertama, terus lagi sampailah selesai. 10 orang itu zaman saya itu sampai sore Bapak Ibu, dari pagi sampai sore, karena satu orang itu 30 menit lebih. Karena presentasi micro teaching seperti kita ngajar persis. Nah, itu yang sudah mulai berat. Itu di tugas PPL dan tugas juga LK nanti. Nah, di PPL itu kita boleh dikatakan mendekati mirip dengan presentasi skripsi atau proposal, mirip sekali. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk informasi terbaru PPG Guru PAI tahun 2024. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.